Sama Tuhan, kalau kita kembali berkumpul di tempat ini meskipun ada beberapa orang, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebelum kita akan mulai pada saat hari ini, kita akan masuk ke dalam ujian ini saatnya. Kita masuk ke kehadiran. Ini saatnya. I
boleh ada sampai-sampai ini semua karena kemurahan, semua karena kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan ke dalam Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang dapat memimpin kami dari awal, tengah, kepada akhirnya. Biarlah penyertaan Tuhan lalu ada di depan kami, sehingga ibadah ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus dan bersyukur. Amin. Salam. Kita akan naikkan sekali lagi pujian segala puji syukur. mudik di kampung ya, kurang lebih 1 tahun lebih. Ya awal bulannya paling planningnya itu maksimal 3 bulan. Ternyata rencana kita sama kehendak Tuhan itu sangat berbeda betul. Ya saya mengucap syukur bahwa saya masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat orang tua saya sampai beliau menghadap hadirat Yang Maha Kuasa, dan juga kakak saya. Ya memang ya kalau dari segi ekonomi memang ya kami bukan siapa-siapa, ya orang yang ya bukan orang biasa, ya petani, orang saya petani. Jadi awalnya itu kan rencana kan cuma operasi mata bapak itu di rumah sakit Siloam Kulon Bajo. Saya tuh bonceng bapak tuh karena bapak sudah tidak bisa lagi naik mobil atau bis karena kan muntah. Apa yang kondisi fisik bapak kan sudah gak kuat, terlalu jauh. Pas saya bonceng dengan motor itu memang luar biasa apa ya. Walaupun bapak tuh saya ikat di belakang, ikat pakai kain. Jalan ke sana tuh gak seperti bayang dia
hampir mirip-mirip seperti di pasar, tapi lebih ngeri lagi. Jalannya itu ngeri. Ya kalau bonceng yang masih muda mungkin kita masih ini ya, masih nyaman. Bonceng orang lansia itu waktu perjalanan segitu jauh berkilo-kilo tuh rasanya perjuangan yang luar biasa. Ya Tuhan, saya rawat bapak lembaga itu 6,5 bulan. 3 bulannya itu di pakai kis, tapi setelah itu bapak sudah nggak mau lagi berawat di rumah sakit, dia menolak. Dan memang sejak awal bapak mintanya ya doanya cuma satu, bahwa dia segera dipanggil gitu. Itu sudah doanya. Sampai bilang kita ngapain kamu datang ke sini ngurus saya berobat kemana-mana percuma. Itu malah nama penyakit. Tapi kita sebagai anak kan berusaha lah yang terbaik itu. Ya, awal mulanya ketika saya ke sini, setelah bapak sembuh, bapak kembali ke kampung, saya pesan ke tiket pesawat untuk bapak sama kakak saya kembali ke kampung. Terus saya persiapan ke Jawa ke sana gitu. Udah saya kerja lagi nyari uang tiket mau pulang. Dalam perjalanan waktu tiba-tiba kakak saya meninggal. Ya itu pun ada tiba-tiba saja ya, memang ada riwayat jantung. Akhirnya saya pikir ya udah nanti setelah 40 harinya kakak baru saya balik ke Jawa. Nah, saya begitu pamit ke kampung, pamit bapak, lihat kondisi bapak sudah. Memang setelah dari Lawan Bajo bapak di kampung seperti biasa, 2 bulan itu kerja sama seperti biasa, ke kebun, bahkan nyari kayu bakar. Bapak dengan usia 80-an itu masih bisa kerja. Saya pulang merencana mau pamit, terus bapak mau balik ke Jawa, malah kondisi bapak kambuh. Sudah bapak saya rawat bapak dulu. Saya percuma balik ke Jawa, kondisi bapak dalam keadaan sakit gini. Syarat bapak kurang lebih 2 minggu saya di kampung, sudah bapak pergi. Ya semacam bapak tuh nahan saya gitu. Kamu jangan pulang gitu. Paling kamu nanti mungkin baru seminggu di Jawa, mungkin saya sudah nggak ada gitu. Kalau bapak berpesan gitu, sudah saya ya puji Tuhan lah, saya masih walaupun tidak seberapa saya membalas cinta kasih dari saya orang tua saya yang sudah berpuluh-puluh tahun saya meninggalkan mereka. Ya saya merasa bersyukur bahwa saya masih diberi kesehatan, bahwa saya masih penyertaan Tuhan dalam perjalanan saya sehingga saya boleh kembali ke rumah sekarang dengan selamat. Terima kasih. Itu kan kekuatan merawat akan kembali berkumpul di sini bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang mau nyambung Pak Cek? Merawat mertua. Pak Cek merawat mertua. Ya saya mau menyambung sedikit. Tadi pagi kita sudah siap-siap mau berangkat gereja, kita sudah berangkat. Ternyata di tengah perjalanan motor itu mogok. Ya puji Tuhan nggak terlalu jauh sih dari rumah, tapi kalau kita kembali ke rumah ya makan waktu lagi di perjalanan kalau nuntun ya. Ya puji Tuhan terus ketemu sama tetangga ya, rumahnya di Terang Mandiri, Mbak Christine, Bu Christine sih. Bu, bareng ya Bu? Ya bukan, numpang nih motornya mogok. Ya terus motornya kemana ya? Saya orang itu untung saya kenal sama orang yang dekat situ, langganan ayam sih. Ya titip mesinnya, ternyata orangnya pas baru pulang titip, Pak titip motor ya, motor saya mau nanti habis pulang kerja. Ya nggak apa-apa silakan. Ya puji Tuhan kalau kita punya niat, kalau kita punya kemauan untuk ke gereja, pasti ada jalan-jalan keluar. Tuhan menolong sehingga kami boleh beribadah. Terima kasih atas kesaksian yang kami berikan, dan kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan bagian lingkupi. Dengan
Tuhan kau urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang diucapkan itu berasal dari Kau Bapa. Biarlah setiap firman itu Tuhan boleh hidup dalam hidup kami, dan kami boleh merespon setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam urusan Kau, biarlah Kau urapi setiap kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh fokus akan kebenaran firman. Dan pujilah nama ya Bapak, kami serahkan urusan Kau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nanti satu orang pegang spidol, nanti dia gambar di baul, ya. Nanti pegangnya cuma buat gambar satu langkah aja. Jadi kalau bentuknya bulat udah bulat. Nanti ada yang bekong ganti lagi, gitu ya. Jadi gambarnya nanti caranya lihat di baul baru langsung gambar ke sini. Terus gantian gitu ya. Gambar apa ini ya? Saya sambil ini kan gambarnya apa ya? Kira-kira siapa yang mau maju? Pak Jack, urut aja, Agus. Satu ini ya. Untuk Kan gini. Ini, kata apa? Satu ini ya. Ya no, gambar langsung dong. Sak bentuk. Ayo satu kali tok. Ayo, Bang Kacang, ayo. Satu langkah tok, tak boleh dua. Langkah tok. Satu langkah aja. Iya wes. Ya. Ayo. Yang mana nih? Lanjutkan yang ini, lanjutkan harus ini. Tadi apa ya? Satu langkah. Wah, gambarnya wali. Iya. Oke. Pak Jack. Langkah, terus Pak Jack ngelakuin ini yo. Iya, semen ngapik bagian iki. Ngapik bagian iki. Ayo mana Pak? Meneh. Bagus mana? Kurang mari. Nah, bagian iki. Sampai mari. Nah. Bang Kacang coba. Ayo sampai mari, sampai selesai. Ayo, sebagian sing ndi sing durung di kamar Mang ayo. Ayo, Mas Dani meneh. Ayo. Siapa? Gambarnya. Ya, ya. Ayo. Sing durung ndi? Wis ae iki. Oke, ayo wes dorong. Terakhir ayo wis. Terakhir, ayo. Oke, 30 detik lagi. Ayo, cepat. Ayo cepat 30 detik lagi. Ayo. Jangan tuh, Bapak jangan dulu. Ayo. Oh ya. Masa dulu kan mau taruh. Jangan lah. Ini gambar apa ini? Loh, Wes. belum mari. Wis sampai terakhir aja, Mas. Terakhir, ayo. Wes. Siapa yang belum mari? Apa yang belum kelihatan? Ya. Apa yang belum kelihatan? Cek. Saya nggak apa yang satu langkah aja. Wis mari. Ayo. Wis ya. Loh, ya wis saya tutup no wis karo gambare kabeh. Gambarnya ini ya. Hasilnya Iya. apa tidak? Sama, mirip. Hampir
hampir lumayan lah. Nah, oke, Bapak, ini kalau ya paling nggak ini dari permainan ini apa kira-kira yang didapat? Ayo. Kerjasama, terus apa lagi? Apa yang belum? Fokus, ingatan. Bang Kacang, apa? Lupa. Kesinambungan. Kesinambungan, ya. Lagi. Kompakan. Kekompakan, ya. Konsentrasi ya. Ya, sebenarnya itu benar ya. Cuman lebih itunya kita ke perhatian. Jadi kita memperhatikan gambarnya apa sih. Nah, jadi karena kita tadi tidak ada kesepakatan lihat dulu sampai gambar rokok, ada gambar apa kan ada bagiannya ya. Misalnya aku rumahnya, saya daunnya, saya batangnya. Nah, itu kan enak ya. Tapi karena tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian lebih dahulu, jadi kita itu kurang memperhatikan. Jadi memperhatikan yang mana? Itu tadi, itu perhatian, ini benar sudah perhatian kemarin melumpuh ini. Nah, tapi ada yang harusnya lumpurnya seperti apa? Nah, ini dia kurang gede, kan? Ini dia kurang bawah, lumpurnya ini. Nah, itu tutupan rumahnya. Terus ini kepanjangan, ini apa maksudnya? Ini ayo kalau kita sama. Nah, Lali ada tali. Ya, apa? Karena ini permainan ya, jadi permainan. Jadi ini menuntut kita untuk lebih perhatian dan lebih fokus. Nah, satu lagi Bapak, nanti sebutkan warnanya ya, sebutkan warnanya. Tahu kan? Saya pakai baju celana hitam, ini merah. Terus tahu ngerti ya? Saya mau warnanya putih. Korden warnanya? ini merah. Nah, oke, sekarang coba. Jadi, nah, jadi bisa lihat di sana dan di sana. Sebutkan mulai dari dulu. Nah, ayo sebutkan mulai dari sana. Oke, ya ke sana terus ke bawah, ke bawah. Ayo, 1, 2, 3. Merah, biru, hijau. Sebutkan warnanya. Hijau, kuning, merah, Cepat. Putih. merah, Betul, hitam. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Merah, Biru, hijau. Hijau, kuning, kuning, putih, hitam, hitam, coklat. pink. Oh, apa namanya? Pipi nggak ada. Ada pink. Tulisan pink ada. Pink ada, tapi tidak Tulisan berwarna. ada, pink ya. Oke, sekarang sebutkan warnanya mulai dari merah. Terus cepat kayak ada tadi ngomong merah, biru, hijau, kuning. Ayo. Merah, biru, hijau, kuning, putih, hitam, Ya, coklat. sekarang dibaca warnanya. Warnanya? Warna merah itu. Ayo. Merah, biru. Hijau, kuning, merah, merah, hitam, biru, ungu, putih. Salah. Coklat deh. Oh ya coklat kuning. Ayo. Ayo, lebih coklat di sini, lebih ke sini. Karena coklatnya itu coklat jadi pink. Ayo. Ayo, mulai. Merah, biru, hijau. Warnanya, Pak, warna. Oh, ya. Warna. Ayo, 1, 2, 3. Hijau, kuning, merah, hitam, biru, pink. Pink sih. Bukan Putih. putih. Ayo, Pak cek dulu, Pak cek. Hijau, kuning, Hah? biru, hijau, biru, putih, hitam. Terus? Coba. Oke, Pak Doni. Saya nggak bisa warna. Oh, buta warna. Oh iya, Pak Doni buta warna. Ayo, Pak Kodin. Hijau, kuning, coklat, Heeh. merah, Heeh. hitam, biru, ungu, putih.
Ya betul. Ayo bagus. Alah bagus. Ayo. Hijau, kuning, Coklat, merah, hitam. biru, pink, Terus? Jadi putih. Nah. Apa yang susah Bapak Ibu Bapak? Susah nggak? susah kalau bahasa saya. Kasih ya. Ya sebenarnya enggak. Kalau bahasa saya susah karena saya nggak tahu. Susah nggak? Gampang kan? Susah. Susah dulu merah. Merah, biru, hijau, kuning, putih, hitam, coklat, pink. Nah sekarang dibalik ininya, warnanya hijau, kuning, coklat, merah, hitam, biru, pink, putih. Nah, yang penting apa? Konsentrasi. Kalau kita melihat tulisan, ya itu. Tapi padahal yang diminta apa? Warna. Jadi kita ini belajar tentang apa? Perhatian. Jadi mari bapak-bapak kita akan belajar. Perhatikanlah. Sekarang 1 Timotius 4 ayat 15. Kita baca di ayat ke-15 dulu ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, pertanyaannya adalah apa yang diperhatikan? Apa yang diperhatikan? Saya ajak bapak-bapak belajar firman Tuhan kita. Ayat 1 sampai 15. Nanti tolong gitu ya. Pak cek ayat 1 sampai 1 Timotius Pak Cek. 1 Timotius 4. Pak cek 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 6. Pak sampai ini Pak Doni 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Pak Godin 1 Timotius 4 ayat 12. Pak Agus 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 14. Kemudian yang kelima Pak Paul 1 Timotius 4 ayat 15. Oke, dari ayat itu apa yang diperhatikan? Maaf ya Pak Cek ini paling aktif. Saya tadi mulai dari berapa? 9 ya? 7. Pak Godin itu nomor 1, 2, 3. Pak Godin itu cuma 12 saja. Oh, cuma 12. Ya. Nah, apa yang diperhatikan? Supaya apa tadi firmannya? Supaya kemajuanmu nyata. Kalau kita lihat bapak-bapak ibadahnya tambah syukur tambah titik, apalagi tidak hujan. Padahal tadi pagi itu sudah ada firman tentang kesetiaan. Jangan kan hujan badai. Ayo, yang sudah silakan dapat duluan. Sisa ayat harusnya lebih tahu. Apa yang diperhatikan? Foto tulis-tulis?
tahun-tahun dengan memiliki budaya kita mengajak setiap orang untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Pengajaran-pengajaran baik di lingkungan di mana kita berada, baik di lingkungan di mana kita bekerja, itu selalu berhubungan dengan orang-orang yang ini mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Tapi ya kita dalam hal kecil yaitu makanan. Baik kita yang istilahnya tidak bisa untuk makan ini, ya tidak bisa melakukan ini, diajak ke sesuatu yang tidak bagus. Maka sebagai orang percaya kita harus mengarahkan, kita harus membawa ke dalam sesuatu yang bernilai. Gitu. Baik, jadi yang pertama adalah apa yang diperhatikan? Apa Pak Cek? Kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu kita mengajak dalam setiap di mana kita berada untuk menuju ke dalam suatu kebaikan. Oke, yang kedua, Doni. Ayat berapa Pak Doni? Ayat 7 sampai 11. 7 sampai 11. Baik di Timotius 1 Timotius pasal 4 dan 7 ini dikatakan kita harus 7 perhatikan sampai 10 ya. Apa-apa lah. ukuran respon. Ke- Di sini ayat 7 mengatakan jauhlah terkayu dan dongeng nenek moyang, nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk beribadah. Kita harus perhatian dengan hal-hal yang menyesatkan yang tidak benar, karena kebenaran itu hanya pada Tuhan. Dan yang ayat ke-8 latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Di sini kita harus perhatikan bahwa kita harus tetap semangat dalam beribadah dan dengan beribadah, dan kita dekat sama Tuhan, maka kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Dan untuk yang ayat ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, dan itulah sebabnya kita berupaya untuk berjuang, dan kita harus tetap semangat dengan kondisi apapun dan situasi apapun. Kita tetap terus berharap bersandar kepada Tuhan. Oke, baik. Pak Kudin. Ayat 12 saja. Apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan ini praktek hidup, maksudnya praktek hidup, Praktek hidup. sikap tingkah laku, dan apa yang hendak kita inginkan yang harus kita memberi dahulu contoh dari apa namanya sikap kita, dan bukan berarti kita muda itu bisa dianggap rendah, tapi ini mengajak kita untuk bersikap dewasa bukan hanya dalam fisik, tapi dewasa dalam iman. Gitu. Kalau orang yang sudah dewasa dalam iman, maka dia bisa dengan secara otomatis bisa menjadi panutan bagi orang lain dari sikapnya, dari kepercayaannya, tingkah lakunya. Itu menunjukkan orang yang sudah dewasa dalam iman, sehingga dia tidak dianggap rendah oleh orang lain. Oke, baik. Pak Agus, ayat 17. Nah, 14 sampai 15. Saya tunjukkan di dalam ayat ini kita pun dalam membaca kitab suci, dalam membangun bagaimana caranya sampai Kristus datang yang kedua kali. Ayat 14 menyebutkan menggunakan karunia yang kita miliki, misalnya talenta. Kalau kita melihat talenta yang kita miliki, kita harus melayani dengan
memperhatikan. Ya, kembali. Pasal 15 ini menyatakan juga itu dalam kemajuan wanita dalam semua orang. Itu semuanya dari ayat 13 sampai 16 bertekun untuk melayani dan membaca kitab mengatur tubuh, membangun dalam pengajarannya dan menggunakan karunia yang ada untuk kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang terakhir itu dalam kemajuan supaya apa yang kita miliki lebih maju dan terang pada yang baik untuk Tuhan Yesus. Oke, apa yang diperhatikan terakhir. Ya, 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berarti kita harus mawas diri, apa yang kita sampaikan dan apa yang kita terima, kita harus tetap bertekun dalam semuanya itu. Karena berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Jadi apa yang diperhatikan? Diri sendiri. Oke, jadi itu yang bapak-bapak terima ya. Saya dengar bacaannya. Mari kita akan lihat. Jadi yang pertama, apa yang diperhatikan tentang ajaran sesat. Jadi ayat 1 sampai 6 itu Paulus menuliskan pada Timotius mengingatkan supaya Timotius itu mengingatkan agar orang-orang yang sudah dipercaya, orang yang sudah percaya Tuhan itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, ya, oleh budaya, ya, melarang orang kawin, melarang orang makan, ya, padahal semua yang diciptakan Tuhan itu boleh dimakan, ya kan? Jadi ada ajaran-ajaran sesat itu yang membuat orang ini ragu. Cuma Tuhan boleh kok, Tuhan bilang boleh, itu tidak boleh dia. Ya, termasuk saudara sekarang kalau itu dalam bahasa Jerman ya, hal yang bapak-bapak kan ini apa? Lihat TikTok gitu ya. Nah itu kalau kita nggak ngerti firman Tuhan benar-benar, kita pokoknya syukur baca, syukur lihat. Apalagi sekarang dengan kemajuan AI, bapak kalau tahu yang namanya AI tulisannya itu banyak orang terkecoh, ya, sangat membeneran padahal itu cuma kerjaan AI, namanya Artificial intelligence. Itu namanya. Jadi dia itu, apalagi kalau saya akan ngajar, jadi saya susah-susah bikin soal, tanya aja, buatkan saya soal agama khusus kelas ini, materinya ini langsung keluar, ya. Lagi gambar-gambar, buat lagu itu bisa dari kasih aja liriknya, buatkan saya lagu dengan genre musik pop apa dangdut, penyanyi laki-laki dan perempuan, kamu bisa jadi dalam sebenarnya tak musiknya tak apanya. Jadi kalau kita nggak ngerti ini, kita bisa tersesat. Jadi perhatikan bapak-bapak, apa yang diperhatikan ajaran sesat. Kadang-kadang di TikTok gitu ya, ada orang ngomong ini ngomong berat itu apa? Di TV ya. Nah, tapi itu masih penting. Ada lagi yang misalkan yang membuat kita mikir iman kita, ya, apa yang membuat kita itu tadinya yakin gara-gara ini, jadi ragu-ragu. Nah, jadi memperhatikan ajaran-ajaran kita. Yang kedua adalah yang bisa Timotius 4 ayat 7 sampai 10
saudara kalau beribadah itu harus berlatih, ya. Jadi kalau tidak dilatih, nggak dibiasakan, itu akan membuat kita itu susah, ya. Artinya sorong gitu ya. Kalau misalnya saudara itu lomba gitu ya, cara latihan, pas lomba bisa-bisa dari lomba lari gitu ya, karena nggak pernah latihan, ya kalah pasti. Tapi yang parah apa? Bisa jadi kakinya kram, bisa jadi ada cedera, ya. Nah kalau kita beribadah itu perlu latihan, ya. Jadi kalau tadi pagi disampaikan firman Tuhan harus setia, ya kan? Jangankan hujan badai, hujan biasa aja. Enaknya mana? Tidur manjal umur apa ibadah? Ya, manjal umur. Nah, tapi kalau orang yang tahu apa dampaknya, yang diperhatikan apa, latihan beribadah, ya, apapun keadaannya. Yang selanjutnya adalah ayat 12. Ayat 12 itu jangan seorang pun menganggap apa engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Jadi apa yang diperhatikan di dalam kehidupan kita, ya, khususnya kaum pria, itu menjadi teladan, baik dalam perkataan, apalagi dan dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bisa jadi teladan. Perhatikan perkataan kita, ngomong tak ngomong, guyon tak guyon, ya boleh guyon, tetapi perhatikanlah perkataanmu. Perhatikanlah kehidupan kita. Kita harus jadi teladan dimanapun kita berada. Terus yang keempat, ayat 13 sampai 14, yaitu apa? Bertekun dalam pelayanan. Ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi saudara harus banyak baca firman Tuhan supaya apa? Supaya ada ada simpanan bahan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita bersaksi, untuk kita mengajar, membangun orang, ya. Terus jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan padamu, ya. Jadi dengan karunia yang Tuhan berikan, bakat, kemampuan, kita bisa kita layani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Jadi apa yang kita perhatikan, kita harus bertekun dalam pelayanan. Yang terakhir yaitu mengawasi diri dan mengawasi ajaran yang disampaikan. Ayat yang terakhir, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi kita harus mengawasi diri, apakah saya mudah terpengaruh oleh ajaran sesat atau tidak? Apakah saya sudah terbiasa untuk beribadah? Terus yang selanjutnya, apakah saya sudah bisa jadi teladan, ya, baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan yang lebih luas lagi? Yang keempat, apakah saya sudah bertekun di dalam pelayanan? Jadi mengawasi diri sendiri. Nah, di dalam kalau keempat bertekun di dalam pelayanan, apakah ajaran yang saya sampaikan ketika saudara yang punya anak mengajari anaknya, ketika ada teman yang curhat memberikan ini, apakah sudah benar yang disampaikan, ya? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Nah, jadi awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran yang disampaikan. Orang kalau ngomong itu gampang, ya, ngomong gampang. Tapi kadang orang ngomong tapi gak itu dilakoni, kayak Pak Godin. Masa
saya bukan itu ya. Pak Bodi pakai yang kalau orang Jawa namanya blangkon. Ini namanya blangkon, ya, blangkon. Itu apa? Ada itu lagi, gajah diblangkoni. Jadi gajah pakai blangkon. Artinya apa? Sok khotbah, itu melakoni. Ini biasanya tertuju pada saya gitu ya. Kok ngomong kok, tapi gak itu. Nah, jadi bukan hanya kepada hamba Tuhan, kepada setiap anak-anak Tuhan harus bisa ngomong, juga harus bisa melakukan. Ya. Jadi, saudara, kalau kita memperhatikan 5 hal, apa dampaknya? Yang terakhir, apa dampak dari memperhatikan? Yaitu apa? Di ayat yang terakhir, di ayat ke-15 dikatakan apa? Yang bagian B tadi, ayat bagian A, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Yang ke-16, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan apa? Menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi ketika kita memperhatikan, kita menghasilkan apa? Ketekunan belajar. Jadi kalau belajar itu tidak harus sekolah, tetapi setiap hari itu kita belajar, ya, belajar firman Tuhan, belajar memperhatikan apa yang sedang dilakukan, ya, cocok kanan apapun lah, ya. Nah, terus perkataan juga, kemarin ngomongnya salah, sekarang enggak, saya ngomongnya enggak seperti ini. Nah, dari ketekunan itu bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi banyak orang itu salah karena ucapannya sendiri, ya. Hanya orang itu akhirnya kan disukai orang karena apa? Perkataannya sendiri. Nah, jadi ketika kita bertekun dalam firman Tuhan, itu akan menyelamatkan diri sendiri dan apa? Semua orang yang mendengarkan perkataan kita. Jadi kita jadi berkat bagi banyak orang karena apa? Karena kita berkata sesuai dengan firman Tuhan, ya. Berkata yang benar, berkata yang baik, ya. Perkataan yang membangun, perkataan yang membuat kita. Jadi apa yang harus diperhatikan? Tadi ada 5 hal, apa lagi? Apa? Ingat gak Bapak? Apa? Yang pertama, bertekun dalam bertekun. Apa yang diperhatikan? Ajaran sesat. Yang kedua, latihan ibadah. Yang ketiga, apa yang diperhatikan? Pak Lodi tadi apa? Jadi teladan. Yang keempat, bertekun dalam pelayanan. Kelima, mengembali diri sendiri dan ajaran. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dalam apapun. Bapak, saya itu bisa main gitar itu melihat, ya, les titik. Kalau saya bisa apa itu karena saya itu memperhatikan. Ciri khas orang gereja, tepuk tangan saya sama Paul itu apa? Ya, karena saya tidak memperhatikan. Jadi ngomongnya kadang-kadang orang ngomong dari ngomong itu saya tahu. Karena apa? Karena saya memperhatikan. Nah, itu hal yang sederhana. Nah, kalau saya memperhatikan cuma Tuhan, justru lebih banyak lagi yang bisa yang bersama. Di Tuhan kiranya firman Tuhan ini berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau saya boleh belajar firman Tuhan, untuk memperhatikan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perhatikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami manusia yang lemah dan tidak berdaya, akan kami bodoh. Tapi kalau kami mau bertekun, Tuhan berikan kemampuan kami untuk kami dijauhkan dari hal-hal yang ajaran-ajaran besar. Kami boleh menjadi teladan, kami boleh melakukan firman Tuhan dalam melayani sesama kami dan boleh mengawasi setiap apa yang harus kami perkatakan, baik pada orang-orang dan kami maupun kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam kehidupan kami boleh membawa orang-orang semakin mengerti kehendak Tuhan, bahkan menyelamatkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah Tuhan kami terus berapa yang ada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, Tuhan memberkati dengan hikmat daripada Kamu. Biarlah dimanapun bapak-bapak ini berada,
mengutamakan kemajuan segala sesuatu yang dalam kehidupan kami